Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du, yang kami hormati segenap wali murid, segenap pengurus komite SD Iradah, Al-Ustadz Ahmad Syafi'i LC, MTHI, dan segenap ibu-ibu anggota komite SD Iradah. Yang kami hormati pengurus Yayasan Islam Ar-Raudhatul Amin dan segenap para ustadz ustadzah, segenap karyawan, dan tak lupa kepada anak-anakku yang saya cintai, kelas 1 sampai kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun secara online, secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga kita semuanya dicukupi. Dan terlebih saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menyelesaikan tugas kita di dalam pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Ibu wali murid semuanya, bahwa untuk tahun ajaran 2022-2023 ini bisa kita tuntaskan dengan baik alhamdulillah, yang ditandai dengan pembagian rapot akhir tahun yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk itu senantiasa kita syukur alhamdulillah dan bersolawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz ustadzah dan segenap karyawan yang telah mengantarkan anak-anakku semuanya dalam proses pembelajaran, pendidikan, pengajaran di tahun 2022-2023 ini dengan baik. Semoga para ustadz ustadzah dan juga segenap karyawan senantiasa dibalas kebaikan, pahala, kesehatan, keberkahan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus komite yang telah ikut juga mengawal dan juga ikut merancang proses pembelajaran maupun juga RAPBS yang sudah dirancang mulai sejak awal tahun sampai akhir tahun. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah aufarul jaza juga kepada pengurus yayasan yang telah memberikan fasilitas kepada kita semuanya. Semoga amal-amal Bapak Ibu semuanya senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang saya cintai, para ustadz ustadzah, kami sampaikan selamat kepada anak-anakku, putra putri dan siswa siswi SD Iradah, anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti proses pembelajaran dan pendidikan di tahun ajaran 2022-2023. Dan juga saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, wali murid yang telah ikut serta mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menuju ke sekolah ini, yang pagi-pagi udah nyiapin makanan, nyiapin minuman, menyiapin semua segala kebutuhan sampai mengantarkan ke sini, kemudian menjemput lagi. Kami sampaikan terima kasih. Dan tidak lupa juga di rumah masih mengawal lagi anak-anakku. Saya sampaikan terima kasih dan aplaus sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut serta mensukseskan proses
mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, soleh, cerdas dan terampil sebagaimana visi SD Irada. Kemudian yang kedua, mohon untuk juga disiapkan Bapak Ibu ya, disiapkan untuk masuk ke tahun ajaran 2023-2024. Yang disiapkan apa saja? Ini nanti kan liburan ya Bapak Ibu ya. Liburan insya Allah mulai tanggal 25 karena rapotannya tanggal 24 ini, kemudian mulai libur tanggal 25 sampai tanggal 16 Juli dan akan masuk tahun ajaran baru tanggal 17 Juli. Waktu yang cukup panjang, hampir 3 minggu. Untuk itu saya sampaikan selamat berlibur kepada anak-anakku, selamat juga liburan kepada Bapak Ibu. Tapi kami ada rasa cemburu, ada rasa kami kepingin menitipkan anak-anakku yang sudah kami didik selama 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4, 5 tahun. Titip selama liburan ini diberikan hal-hal yang positif, yang artinya bahwa anak-anak ini harus dikawal. Anak-anak ini harus dikawal, jangan dibiarkan saja. Berilah liburan-liburan yang memberikan dampak-dampak yang positif kepada anak-anakku, sehingga nanti pada saat masuk tanggal 17 Juli itu sudah semangat lagi, disiapkan mentalnya, disiapkan fisiknya, dikasih makanan-makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, kemudian mentalnya juga disiapkan. Kalau memang liburan ya liburan, tapi sebelum liburan yang mendidik ya, maksud saya Bapak Ibu semuanya, kemudian sebelum tanggal 17 sudah harus berada di Gresik lagi, di rumah lagi. Untuk tanggal 17 paginya sudah langsung siap-siap masuk dan kembali ke sekolah. Seragamnya disiapkan, atribut-atributnya disiapkan. Sepatu ini Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, sepatu itu hitam penuh, sepatunya hitam penuh. Kemudian kaos kaki juga disiapkan, buku-buku, alat tulis semuanya sudah disiapkan, sehingga tanggal 17 itu sudah bisa masuk kembali. Tapi saya sampaikan selamat berlibur, libur yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif tetap dikawal ya Bapak Ibu semuanya. Ar-roha fi tabadulil a'mal. Istirahat itu sejatinya adalah pergantian dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Berganti dari proses pembelajaran di kelas, di sekolah, menjadi pembelajaran di lingkungan dan juga di rumah-rumah ataupun di tempat destinasi-destinasi, tempat wisata yang menghibur dan mengedukasi anak-anakku semuanya. Mohon kepada Bapak Ibu di rumah juga ikut menjaga sholatnya anak-anak, menjaga ibadahnya anak-anak. Kemudian tolong dicek Bapak Ibu, mereka ini berhubungan dengan siapa, teman-temannya siapa, teman-temannya apakah seusia dengan mereka. Jangan sampai ini anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang sudah di atas usianya. Nah ini kan tidak baik, tidak baik. Diupayakan dicek Bapak Ibu, mohon maaf, tolong dicek siapa teman-temannya, lingkungannya bagaimana, tempatnya di mana anak-anakku itu. Tempatnya jangan sampai di tempat-tempat yang memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif. Contoh misalkan tempat-tempat di situ ada banyak orang-orang yang dewasa yang merokok misalkan. Nah, ini kan tidak bagus ya. Atau perbincangannya adalah perbincangan orang-orang yang dewasa. Nah, ini tolong Bapak Ibu tolong dicek lingkungan di sekitarnya. Kita jangan sampai terlalu lengah, terlalu bebas memberikan anak-anakku ruang maupun tempat berkumpulnya mereka ini juga harus dicek. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di luar, banyak pengaruh-pengaruh yang negatif yang diberikan oleh teman-temannya,
tempat berkumpulnya, dan lingkungannya. Kemudian juga perlu diperhatikan, anak-anak juga harus dilatih tanggung jawabnya. Sekali waktu dibebaskan, tapi sekali waktu juga kita lihat teman-temannya siapa saja, kemudian tempatnya di mana, sekali waktu kita cek, kemudian kita kasih arahan. Oh nak, ini yang baik, ini yang kurang baik, ini yang tidak baik. Selalu kita tanamkan seperti itu karena ini masih masa-masa rawan anak-anak kita ini. Di usia tingkat dasar masih harus diberitahu. Ini yang baik, ini yang kurang baik, ini yang tidak baik. Semuanya harus kita antisipasi seperti itu. Kemudian tolong juga dibatasi di dalam penggunaan gadget, penggunaan HP, televisi, jangan dibiarkan berjam-jam. Ada waktu-waktu untuk ngaji, ada waktu-waktu untuk baca Al-Quran, ada waktu-waktu untuk baca buku. Kita biasakan anak-anak kita dengan baca buku. Kalau sekarang bukan buku pelajaran, tetapi buku-buku ensiklopedi, buku-buku cerita-cerita yang positif, cerita-cerita yang mendidik. Silakan, itu semuanya perlu kita ajarkan, kita didikkan kepada anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan rapot sebagai pertanggungjawaban kami, kepala sekolah maupun juga guru-guru yang dititipi oleh Bapak Ibu selama 1 tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama yang perlu kami laporkan adalah kognitifnya, pelajarannya, kemudian bidang studinya, nilainya berapa. Kami akan laporkan itu semuanya kepada Bapak Ibu. Dan nanti mohon diperhatikan Bapak Ibu, kalau ada peningkatan berarti juga harus disupport, diberi reward. Tapi kalau ada yang kurang, maka harus juga disupport, dimotivasi, sehingga di tahun berikutnya itu menjadi catatan-catatan. Oh ini nak yang kurang, maka perlu disupport. Misalkan dengan belajarnya agak dipantau. Kalau memang dibutuhkan ada guru lesnya, misalkan dibutuhkan di guru lesnya, ya kita berikan stimulus untuk itu, kita berikan fasilitas. Terutama di hari Sabtu yang nanti kena bengkel, ya kurang dari kriteria ketuntasan di dalam belajarnya di kelas, di satuan di mapelnya, maka perlu untuk diikut sertakan di bengkel. Mohon maaf dalam tanda kutip, jangan ada rasa malu. Jangan ada rasa malu, oh anak saya kurang. Gak apa-apa, ini adalah proses. Ini adalah proses anak itu supaya menuju sempurna itu. Kalau memang kurang, yang faktanya harus kita kasih stimulus, yaitu di hari Sabtu di bengkel, ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi perlu disupport sepenuhnya program sekolah ini, kerjasama antara kami pihak sekolah dan juga panjenengan selaku pihak di rumah, sehingga saling adanya support, saling mendukung, saling mengisi, saling memberikan kontribusi kepada sama kita. Kemudian yang perlu kita sampaikan adalah afektif, sikap. Sikap ini penting Bapak Ibu. Bagaimana sopan santunnya, bagaimana cara berbicaranya dengan orang yang lebih tua darinya, bagaimana cara menyayangi kepada adik-adiknya yang lebih muda. Nah ini penting, ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kepribadiannya, nanti mohon Bapak Ibu bertanya kepada wali kelasnya sedetail-detailnya, tidak apa-apa. Ini adalah forum kita berdiskusi, forum di mana panjenengan menerima hasil pembelajaran, hasil pendidikan yang selama 1 tahun. Kemudian nanti berikan Bapak Ibu komentarnya, berikan masukannya, berdiskusi. Ini untuk kebaikan anak-anak kita, karena anak-anak kita itu adalah emas di masa yang akan datang, investasi kita di masa yang akan datang. Maka ada iklan untuk anak kok coba-coba, artinya jangan coba-coba.
kita harus serius, kita harus betul-betul serius di masa anak-anak kita masih kecil-kecil seperti ini. Harus kita didik dengan pendidikan yang terbaik, dengan konsep pendidikan yang terbaik, bekerja sama antara wali kelas dengan wali murid, dengan sekolah, berkolaborasi yang maksimal, sehingga nanti akan jadinya akan jadi emas, dan generasi emas di masa yang akan datang, berguna, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang unggul, berkualitas. Nih yang perlu saya sampaikan, kepribadiannya, ibadahnya juga kami sampaikan. Sholat duhanya bagaimana, sholat hajatnya, sholat duhur berjamaahnya, sholat asar berjamaahnya, kami sampaikan semuanya. Kemudian akhlaknya juga kami sampaikan. Jadi tolong nanti agak lebih intens ya Bapak Ibu berkomunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Kemudian juga psikomotornya juga kami laporkan Bapak Ibu. Jadi keterampilannya, ekskulnya, ya. Jadi anak-anak ini tidak hanya pinter di kognitifnya saja, tidak hanya juga baik di akhlaknya saja, sikapnya baik, tapi juga dia terampil. Maka di sini saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk mengarahkan anak-anaknya ikut di ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau perlu nanti di hari Sabtu Bapak Ibu kan libur untuk anak-anak itu hari Sabtu, hari Ahad juga libur. Itu juga tambahi, punya bakat minat apa, boleh ditambahi di misalkan di sekolah kepribadian ya. Ada yang suka musik ya di musik, ada yang ditarik suara ya di vokal ya, ditarik suara. Dan yang suka sepak bola mungkin ada di SSB dan lain sebagainya. Tergantung kepada minat dan bakat anak-anakku semuanya. Kemudian yang perlu saya sampaikan, tolong diikutkan di ekstrakurikuler, tolong dicek ya Bapak Ibu, tolong dicek itu di ekstrakurikulernya. Jangan sampai anak-anak tidak ikut ekstrakurikuler sama sekali, ataupun dia bermalas-malasan dalam ekstrakurikuler. Sayang sekali. Manfaatkan waktu anak-anak kita itu sedemikian rupa. Maka perlu kontrol Bapak Ibu, perlu dikontrol. Nah, Dek, tadi di sekolah dapat apa? Tolong ditanya seperti itu. Tadi kegiatannya apa saja, ekskulnya apa yang diikuti. Nah, ini perlu ditanya. Kemudian konfirmasi ke wali kelasnya, banyak konfirmasi. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, tahun ini kita tahun ajaran 2023-2024 kami menyediakan ekstra yang terbaru, yaitu ekstra robotik. Ini kan anak-anak ini sudah menghadapi dunia yang teknologi 4.0 ya. Jadi ini kita siapkan untuk anak-anak kita yang punya passion ke sana, kita siapkan dengan ekstra robotik ya. Cuman yang perlu kami sampaikan, kami menyediakan media pembelajaran, menyediakan instrukturnya, pelatihnya, tapi untuk peralatan-peralatan yang nanti akan dibutuhkan pada saat membuat robot, misalkan membuat teknologi yang mutakhir misalkan, itu tetap nanti akan anak-anak dibebankan untuk membeli sendiri, karena kami hanya memfasilitasi media dari instrukturnya saja, kemudian juga fasilitas instruktur, tapi untuk peralatan dan yang lain sebagainya itu nanti anak-anak yang membeli sendiri, karena itu akan menjadi haknya anak-anak. Misalkan berhasil menciptakan robot robot penanak nasi misalkan ya, robot yang bisa membantu Bapak Ibu menyiram tanaman di taman misalkan begitu. Itu menjadi hak patennya anak-anak sendiri. Jadi kita kembalikan kepada anak-anak. Kemudian jangan lupa didoakan ya Bapak Ibu ya. Setiap habis sholat jangan pernah meremehkan doa.
Karena doa ini sebagai kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ini adalah senjata yang luar biasa. Doakan di setiap habis sholat fardu, doakan di setiap sholat malam. Maka ini ada program tahajud uwat ini, tolong didukung ya Bapak Ibu, tolong disupport. Ikut juga membangunkan anak-anakku, ikut juga memberi contoh tauladan kepada anak-anakku semuanya. Sholat malam ini doa yang mustajabah di sepertiga malam ya Bapak Ibu. Kemudian habis sholat subuh ini kalau mendoakan kepada anak ini, khusus habis sholat subuh. Jangan lupa setelah sholat subuh, setelah berzikir, berdoa, sempatkan 2-3 menit sampai 5 menit untuk anak-anak kita, doa untuk anak-anak kita. Ila ruhi wa jasadi wa qalbi, kepada ruhnya, kepada jasadnya, dan kepada hatinya. Kemudian kita kirim Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau jadikan anak-anak yang soleh, Kau jadikan anak-anak yang taat, Kau jadikan anak-anak yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Nah ini doa-doa kita panjatkan itu. Perlu saya sampaikan, saya sitir dari Imam Ghazali bahwa berdoa itu adalah mendidik yang terbaik. Berdoa itu adalah proses pendidikan yang terbaik, kata beliau. Jadi dibuktikan dari Nabi Ibrahim jarang ketemu dengan Nabi Ismail, jarang bertemu dengan keluarganya, tapi keluarganya dalam sejarah menjadi para nabi, cucu-cucunya menjadi pewaris para nabi. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah kekuatan dari doa, kekuatan dari doa. Maka Imam Ghazali juga perannya doa itu sangat luar biasa. Kadang-kadang tidak bisa kita sangka. Namanya hoki, nasib baik itu pernah dibahas Imam Ghazali, hoki. Kalau dalam bahasa Arabnya al-yumna, itu hoki itu hanya bisa didapat dengan kekuatan doa. Nah, teman-temannya belum diterima, ya kan? Belum terima kerja, tapi dia sudah nasibnya bagus, diterima duluan, kemudian naik pangkatnya juga bagus, karirnya bagus. Ini termasuk salah satu diantaranya, walaupun dengan ikhtiar ya, usaha ya, tapi ada sisi-sisi hoki. Sisi hoki ini pernah dibahas Imam Ghazali, dan itu bisa diraih dengan doa, Bapak Ibu. Doa. Maka doakan. Maka di iradah ini menyeimbangkan antara ikhtiar bumi dengan ikhtiar langit. Maksimal kita berusahanya, maksimal kita latihannya, prosesnya, perencanaannya, evaluasinya, tapi kita juga maksimal di dalam ikhtiar langit, berdoa. Ini supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Amin. Allahumma amin. Budayakan, di sekolah ini ada budaya. Ada, kalau dalam bahasa agamanya namanya sunnah ya, budaya. Jadi kehidupan yang kita programkan di dalam kegiatan sehari-hari. Ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan ya, dan ada kegiatan tahunan. Ini budaya, termasuk budaya salam, budaya salim, budaya senyum, budaya menyapa, budaya santun. Nah ini kita tanamkan. Ayo didukung di rumah juga sama seperti itu. Berangkat ke sekolah, salam, salim, senyum, sapa, mendoakan. Kemudian pulang sekolah juga begitu, salam, salim, senyum. Nah ini konfigurasi antara budaya di sekolah dan budaya di rumah, sehingga akan nanti menjadi kebiasaan bagi anak-anakku semuanya. Disiplin, ya, disiplin apa saja itu? Ketepatan waktu, kehadiran, kemudian disiplin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di ruang belajar. Nah ini semuanya harus ditopang dan didukung bersama-sama. Budaya rapi, seragamnya tolong yang rapi Bu ya, seragamnya yang rapi. Kemudian atribut-atribut sekolahnya ya, budaya tanggung jawab, budaya mandiri. Ini kami ajarkan basic life skill ya, basic life skill, menata sandal yang rapi,
kemudian makan sendiri, dan mencucinya sendiri, gelasnya juga demikian. Ini ayo kita budayakan dari sekolah, di rumah juga sama ya, mandiri. Kemudian perlu saya informasikan bahwa tahun ini alhamdulillah ada perkembangan ya di infrastruktur sekolah. Nanti akan kita tutup halaman ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dengan kanopi. Kemudian nanti di bawah itu sudah bisa difungsikan untuk sholat maupun juga berolahraga, jadi ini multifungsi. Sebagian nanti ada sholat di lapangan itu karena sudah kita keramik, dan juga multifungsi untuk anak-anak kalau bermain di halaman. Ada yang mungkin futsal ya, basket dan lain sebagainya. Di situ bisa dengan lapangan itu kita multifungsikan. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum IKM ya. Ini untuk anak-anakku yang kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 3 dan kelas 6 masih kurikulum K13. Apa saja yang harus disiapkan di situ? Ada beda antara kurikulum Merdeka, ada gelar karya ya. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada karakter-karakter yang kita tanamkan. Ada 6 di antara karakter yang kita tanamkan di dalam P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Salah satu di antaranya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kami sekolah agama, basic itu yang kita tanamkan, imannya dulu, ketakwaannya dulu, dan kita budayakan di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Ada sholat duha, sholat hajat berjamaah, ada program tahajud award ya, ada program duha, dan selanjutnya. Ini adalah salah satu di antaranya adalah kami menguatkan ya karakter Pancasila yang ada di dalam P5. Gotong royong. Kita latih anak-anak itu bergotong royong ya, kompak di dalam kelasnya, dalam organisasi kelas. Kebinekaan global, selalu menghargai perbedaan ya, baik itu perbedaan dari budaya, ras, bahasa, maupun budaya yang modern nanti yang global, itu harus saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh menghina, tidak boleh membuli di sini. Kemudian mandiri. Nah, ini kan nanti tadi kan sudah saya sampaikan tuh, budaya mandiri harus dibantu. Makan biarlah sendiri. Tinggal kita awasi saja, minum sendiri, mencuci sendiri, mencuci piring, mencuci minumannya sendiri. Biarkan mereka kreatif, mandiri maksud saya. Kemudian karakter kreatif. Nah, di sini selalu kita latih anak-anak selalu kreatif, punya ide-ide yang brilian, ya. Selalu kita hargai di situ. Kemudian bernalar kritis, ya. Bernalar kritis, anak-anak selalu kita pancing dengan kejelian di dalam berpikir, kejelian di dalam menganalisis dan sebagainya. Ini salah satu di antaranya kami tanamkan anak-anak supaya berpikir bernalar kritis. Mohon didukung penuh program-program sekolah ya Bapak Ibu. Ya, termasuk saya sampaikan buku penghubung ini tolong diisi ya, dengan sejujur-jujurnya dan serapi-rapinya, seistiqomah-istiqomahnya setiap hari diisi. Itu kan buku penghubung, sambung rasa antara panjenengan dengan pihak sekolah. Kemudian program IL tolong diikuti, jangan sampai tidak diikuti. Tolong kalau ada jadwal-jadwal yang pas bertepatan dengan IL itu paling tidak didahulukan atau ditunda, sehingga IL ini menjadi program tahunan yang wajib harus diikuti oleh anak-anakku semuanya. Kemudian ada camp juga demikian ada. Dan program-program yang lain selama program sekolah itu tolong diikuti dengan baik ya, sebisa mungkin diikutkan anak-anak kita itu. Jangan, mohon maaf, jangan dengan kepentingan kita tapi kepentingan anak-anak kita ya. Misalkan mau berlibur atau berkunjung kemana, ya sementara anaknya ikut dulu. Nanti setelah itu
baru ikut dengan program Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini saya bicara juga masalah pembiayaan dan administrasi dan lain sebagainya. Ini mohon kerjasamanya. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami sudah siapkan itu pelayanan dan program semuanya dengan target-target yang cukup signifikan. Untuk itu kami perlu didukung untuk administrasi, jangan sampai terlambat sehingga pembiayaan, penganggaran dan lain sebagainya terjadi trouble di situ. Jadi mohon supaya setiap tanggal 10 itu sudah seperti biasa, ini sekedar mengingatkan saja, setiap tanggal 10 itu SPP dan juga administrasi yang lain tolong juga segera dilunasi setiap bulan. Kemudian juga anggaran tahunan ya, itu mohon kepada Bapak Ibu untuk mendahulukan terlebih dahulu kepentingan sekolah ini daripada kepentingan yang mohon maaf barangkali ada kepentingan yang sekunder, tersier, itu ditunda dulu. Paling tidak didahulukan sini supaya kita sama-sama program sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada nasihat dari Imam Syafi'i ini, syarat menuntut ilmu ada 6. Yang pertama adalah dzakaun, kecerdasan. Saya yakin anak-anak kita itu sudah cerdas. Sejak lahir udah dikasih kecerdasan. Tidak ada orang yang lahir tidak cerdas, semua cerdas. Cuman kita mungkin kadang-kadang tidak tahu kecerdasannya di mana. Hirsun, tamak terhadap ilmu. Ayo kita tanamkan kepada anak-anak kita itu tamak terhadap ilmu. Ayo nak sekolah, ayo nak menuntut ilmu. Kalau udah baca buku 1, baca buku yang kedua. Udah baca buku yang kedua, baca buku yang ketiga. Kalau perlu kita belikan buku Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu supaya membaca. Karena buku adalah jendela dunia, jendela ilmu pengetahuan. Maka kita perlu support. Kemudian istihadun kesungguhan. Ini kesungguhan kami selalu tanamkan. Guru-guru sungguh-sungguh, kepala sekolahnya sungguh-sungguh, gurunya sungguh-sungguh, karyawannya sungguh-sungguh, yayasannya sungguh-sungguh, komitenya sungguh-sungguh, orang tuanya sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh. Insya Allah jempol 2 begini, excellent, ya, mumtaz, cum laude, ya, luar biasa. Nanti hasilnya seperti itu. Kemudian dirhamun, jangan lupa ini juga ada butuh dana ya, butuh dana untuk itu. Maka di sini kita tanamkan selalu gemar menabung Bapak Ibu, gemar menabung agar nanti di awal tahun tidak kesulitan ya. Anak-anak kita itu naik kelas, ada dana tahunan itu anggaran yang harus dipenuhi selama 1 tahun, tidak kesulitan lagi. Dia gemar menabung. Wasuhbatu ustadzin, bergaul dengan gurunya, berkomunikasi dengan gurunya dengan santun, dengan etika yang baik, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang banyak. Tulus zaman, butuh waktu yang panjang ya Bapak Ibu, butuh sabar. Waktunya masih panjang, anak-anak kita masih SD, nanti masuk di usia SMP, sanawiyah, di pesantren. Dan kami perlu informasikan bahwa SD Irada di kelanjutannya sudah punya SMP Jauharul Maknun Boarding School. Jadi kita persiapkan dan saya persilakan kepada Bapak Ibu nanti yang untuk di kelanjutan jenjang selanjutnya bisa ikut serta di dalam pendidikan kelanjutannya, yaitu di SMP Jauharul Maknun Boarding School. Kemudian labeling jangan lupa setiap barang apapun di label karena potensi untuk tertukar sebanyak 778 siswa ini tahun ajaran depan Bapak Ibu. 778 potensi untuk tertukar sepatunya, dasinya, topinya, kopiahnya, maka tolong dilabelin. Kemudian ada program hafalan juz amma, ini perlu saya sampaikan. Ini sebagai syarat kenaikan kelas Bapak Ibu ya, syarat kenaikan kelas. Untuk kelas 1 mulai dari surat An-Nas sampai surat Al-Fil. Nah, ini kan pendek. Ya, surat An-Nas sampai surat Al-Fil. Kemudian kelas 2 surat Al-Humazah sampai Al-Qadar. Kelas 2 Al-Humazah sampai Al-Qadar. Nanti boleh ditanyakan lagi kepada wali kelas
maupun juga kepada wali kelas yang di kelas selanjutnya. Surat Al-Alaq dari kelas 3 surat Al-Alaq sampai surat Asy-Syams. Kelas 4 surat Al-Balad sampai surat Al-A'la. Kelas 5 surat At-Tariq sampai surat Al-Infitar. Kemudian kelas 6 endingnya adalah sudah hafal juz amma, juz 30. Ya. Bagi kelas 6 itu nanti akan ada wisuda juz 30. Dan juga bagi ananda-ananda yang sudah memenuhi target hafalan dan memenuhi target hafalan ya, hafal juz amma sebelum kelas 6 nanti juga akan kita wisuda. Namanya wisuda juz 30 dibarengkan dengan wisuda qiraati tingkat dasar ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada kelas tahfidz. Monggo yang mau dimasukkan di kelas tahfidz. Nanti ada syaratnya yaitu baca Qur'annya sudah baik, tahsinnya, tajwidnya sudah bagus ya. Makharijul hurufnya sudah bagus. Nah, baru nanti ada komitmen wali siswa, komitmen dengan guru tahfidznya, wali siswa dan siswanya sendiri. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa TPQ dan BTQ nanti sudah dimulai secara serentak di jam pertama. TPQ atau BTQ ya itu dilaksanakan serentak di jam pertama setelah sholat duha dan setelah sholat hajat. Demikian perlu saya umumkan terakhir lagi bahwa liburan mulai tanggal 25 Juni sampai tanggal 16 Juli. Tanggal 17 sudah harus masuk lagi ya, harus sudah move on ya. Jadi untuk itu dikondisikan sebelum tanggal 17 Juli sudah anak-anak perlu recovery selama liburan untuk masuk kembali ke sekolah dan move on kembali di tanggal 17 Juli. Untuk itu saya sampaikan terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain atas kerjasama yang dijalin antara Bapak Ibu semuanya dengan kami pihak sekolah, dengan komite, dengan yayasan, dengan ustadz-ustadzah, dengan anak-anakku semuanya. Kalau kita semuanya kompak, insya Allah akan mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, soleh, cerdas, dan terampil. Akhirnya selamat berlibur dan selamat bertemu kembali nanti di tahun ajaran 2023-2024. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.